1 Korintus pasal 2 ayat 9. Nah, ayat ini seperti yang tadi kita nyanyikan. Ya, ini ayatnya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Pastor bacakan ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti deh menyatakan kasih-Nya luar biasa bagi kita yang percaya. Amin. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Boleh Pastor izin baca sekali lagi ya ayat ini biar meresap di hati kita, dan bukan hanya bagian Pastor Andy, Tuhan genapi, tapi bagian Bapak Ibu sekalian yang percaya di dalam segala pergumulanmu. Ini firman Tuhan. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Rema yang Pastor dapat dan Pastor mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Begini, kalau kita mendengar bagaimana satu pelayanan, saya bicara pelayanan karena saya juga melayani, ada namanya pemulihan, pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Bahkan hari ini Pastor cerita ini, sharing ini, di Nigeria ada revival. Pastor dapat video sampai jutaan orang yang kebaktian sudah selesai, mereka tetap menyembah, tetap berdoa, tetap berdoa. Ini luar biasa. Dan janji Tuhan juga terjadi dalam hidup mereka. Dan saya bisa bersaksi juga, janji Tuhan ini terjadi hidup saya. Bagaimana saya melihat orang-orang datang sejak subuh sudah menunggu. Padahal masa-masa ini, jujur, kalau kita melihat kemarin pasca COVID, banyak pelayanan menjadi online. Artinya di situ sebagian besar minat orang beribadah mulai turun. Belum lagi ditambah kalau rohaninya suam-suam kuku. Tapi hari ini saya melihat bagaimana orang-orang mau datang memuji Tuhan, datang kebaktian, datang ibadah. Sejak subuh mereka rela antri. Dan hampir setiap minggu, bagaimana orang mau masuk pintu ibadah. Yang saya melihat dalam 10 tahun terakhir ini, agak-agak turun. Gak tahu kalau mungkin 20 tahun, 50 tahun lalu, atau revival gitu ya. Tapi hari ini saya melihat kembali bagaimana orang-orang datang ibadah, mereka tunggu antri untuk masuk tempat ibadah. Mereka berdesak-desakan, mereka mau lebih dahulu. Waktu buka pintu open gate, mereka berlari mau dapat tempat yang paling depan. Padahal dulu kalau kita biasa mendengar hamba Tuhan ngomong sambil sedikit nyindir-nyindir, dia berkata, biasanya jemaat kalau ke gereja suka cari bangku paling belakang. Kalau ke pesta suka cariin depan-depan biar makanannya menunya VIP. Tapi itu hari ini tidak terjadi dalam pelayanan ini. Justru orang-orang datang ke gereja, ke tempat kebaktian di mana pastor melayani, Tuhan mengenapi janjinya. Orang-orang berlari cari tempat paling depan. Dan pastor dengar sih juga sudah ada yang pesan. Maka saya katakan bahwa di pelayanan ini tidak ada yang VIP, tidak ada yang istimewa. Semuanya spesial bagi Pastor Andy, tidak dibeda-bedakan. Tidak ada namanya pesan-pesan tempat. Datang saja, ada tempat, duduk saja, semua gratis. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Pelayanan ini gratis. Kebaktian yang Tuhan percayakan Pastor Andy layani. Kalau Pastor ke kota lain, ke gereja lain, saya tidak pernah menyinggung ini. Bapak Ibu bisa
dengar, cek sendiri. Dimanapun saya melayani keluar kota atau gereja lain selain daripada pelayanan ini, pastor menghargai. Saya melayani tidak meminta persembahan kasih dan tidak berharap dikasih. Tapi ketika saya tahu ada yang melayani, mungkin sebagian yang tidak bisa memahami latar belakang ini, bingung bagaimana caranya sebuah pelayanan bisa berjalan tanpa uang. Pelayanan, uang bukan yang utama, Tuhan yang utama. Kalau pelayanan uang yang utama, mau apa-apa nggak ada uang, mau gini-gini budgetnya nggak ada, mau buat satu misi tidak ada donatur. Jangan sampai pelayanan itu menjadikan tuannya adalah mamon. Pelayanan yang utama bukan uang tetapi kasih yang didorong oleh rasa percaya atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya yang kita beritakan isi Bible, kita belajar jujur. Kita belajar jujur. Firman Tuhan ini bukan hanya pemanis mulut, tapi sungguh-sungguh dikatakan apa? Yang mengasihi Tuhan. Apakah Andi Simon mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri? Saya ini melayani Tuhan atau diri sendiri? Masih ingat gak Bapak Ibu sekalian? Saya bicara khusus nih rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta, penginjil, misi. Waktu pertama-tama kita selesai sekolah Alkitab atau ada sekolah teologi, sekolah tinggi. Begitu luar biasa kita punya spirit. Kita begitu on fire, menyala-nyala. Dan kita berkata, apapun saya siap korbankan untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Ingat gak kalau benar-benar saudara-saudara pernah masuk dalam pelayanan? Bukan ikut-ikutan ya. Ingat, saudara-saudara sekalian, itu dipertahankan. Artinya apa? Waktu kita saja mulai melayani, masih muda, kita tidak punya apa-apa, kita berkata, aku mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara punya tempat pelayanan diberkati, saudara jadi gembala dengan jemaat yang banyak dipercaya Tuhan, jemaat yang sudah taat persepuluhan di gereja saudara masing-masing, mereka taat persembahan kolektor di gereja masing-masing. Bapak Ibu sekalian, apa yang kau dapat berkat dari Tuhan lewat persembahan yang ada itu, jangan untuk diri sendiri, bagikan kepada orang-orang miskin. Ingat bagaimana kau mulai pelayanan dari tidak ada apa-apa, kau punya hati yang besar. Hari ini waktu engkau dipercaya Tuhan sedikit, jangan sampai lupa dan hidup dalam keinginan memuaskan dirimu sendiri. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Seharusnya kita menjadi berkat justru waktu kita sudah ada. Inilah tempat pembuktian. Wah, saya bicara ini, saya mendorong semua gereja Tuhan. Tanpa terkecuali, mau yang besarkah, yang merintiskah, yang di kotakah, di desa, di pedalamankah. Gereja itu bisa berjalan bukan karena uang semata-mata. Lihat bagaimana kisah para rasul. Lihat bagaimana gereja mula-mula. Itu bisa jalan karena kasih dan kuasa Tuhan. Nah, sekarang pastor mau closing di sini. Artinya apa? Bagi saudara yang sedang sakit saat ini. Mungkin sakit yang engkau alami, mungkin ya, belum pernah terjadi atau termasuk penyakit langka. Dari apa yang saya terima, apa yang saya alami, apa yang saya seringkan ini, tidak mustahil sekalipun medis, dokter, lab memvonis engkau mengidap penyakit yang langka. Justru dari kondisi yang unik dan langka ini, kuasa Tuhan bisa turun supaya engkau jadi saksi bahwa sekalipun divonis penyakit langka dan belum ada obat secara medis, kuasa Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Apa yang tidak pernah didengar oleh medis,
apa yang belum pernah didapatkan obatnya oleh manusia. Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan sekalipun penyakit langka yang ada di dalam tubuhmu hari ini. In Jesus' name. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur apa yang kami dengar hari ini. Kami terbangun, kami diingatkan, kami dibangkitkan bahwa apa yang boleh kami dengar kesaksian dari apa yang saya sampaikan ini, bagaimana saya diejek, dihina, direndahkan, dicurigai, disalah mengerti, dituduh yang macam-macam. Tapi hari ini saya tetap bertekun, dan saya tetap bertekun, saya belajar tetap setia. Bapak Ibu dukun doa Pastor Randy tetap setia sampai akhir, tutup mata sampai Tuhan panggil. Itu sebabnya kata-kata penuh dan gratis saya selalu ucapkan, selalu sampaikan. Kasih tunjuk, kasih kesaksian lewat kata, lewat tulisan dengan manusia yang tidak percaya, yang ragu, yang sempat mengejek. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan bisa sediakan, dan hari ini saya mengalami. Janji Tuhan ini ya dan amin. Demikian pun apa yang saya alami hari ini, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa yang kita sering dengar, saya mau impartasi. Bukan karena dari saya, tapi apa yang sudah pernah Tuhan kasih kepada saya impartasi, saya berbagi pengalaman, berbagi iman, berbagi semangat. Saudara terima, dan roh menyala-nyala bahwa saya dulu miskin, sekarang boleh hidup dalam kecukupan Tuhan. Saya dulu dihina, pelayanan sepi, tapi sekarang selalu penuh sampai hari ini. Saya dihina, mungkin dituduh macam-macam, bahwa gereja cuma cari uang, gereja cuma cari cuan, gereja itu uang dari mana dan sebagainya. Tapi hari ini saya kasih tunjuk bahwa pelayanan bisa jalan sekalipun gratis dan tanpa kolektor, tanpa persembahan. Saya kasih tunjuk kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham dengan saya. Tapi kalaupun saudara memilih salah paham, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Saya sedang mendeklarasi kepada dunia lewat medsos, lewat kehidupan nyata, lewat keteladanan, bahwa janji firman ini ya dan amin. Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhmu, Pastor Andy mendoakan supaya saat ini kesembuhan turun di tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam kondisi dihina, direndahkan, diejek, mari bergabung bersama kami. Orang-orang direndahkan, diejek, tapi karena Tuhan mengenapi janjinya, Dia sanggup mengangkat kita dan membuktikan kuasanya tidak berubah. Amin. Dan ketika kau ada di situasi-situasi jalan buntu hari ini, angkat tanganmu. Kuasa Tuhan sanggup membawa engkau pada terobosan dan membuka jalan-jalan yang baru untuk engkau. Sekalipun engkau direndahkan, engkau tidak rendah. Engkau dihinakan, engkau tidak hina-hina. Tapi Tuhan sanggup mengangkat engkau. Ketika Tuhan buka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya kembali. Ketika Tuhan mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Percaya, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Yang lemah berkatalah, ku kuat saat ini, ku sehat saat ini. Karena saat pesta doa ini, ada urapan Tuhan sedang mengalir. Ada kasih karunia Tuhan sedang menjamah setiap kita. Kita menjadi satu koneksi dalam hadirat Tuhan. Dan imanmu sudah timbul karena mendengarkan firman Tuhan. In Jesus' name. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan yang tempatnya maha tinggi. Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami saksikan bagaimana Injil kekuatan-Mu Tuhan dan menyertai setiap kami semuanya. Jiwa-jiwa yang banyak ini, engkau yang belum percaya Tuhan Yesus hari ini, bertobatlah. Berilah dirimu kepada Tuhan Yesus, akuilah Tuhan Yesus, lidah mulut bibirmu, dan mintalah engkau dibaptis dimanapun kau berada.
supaya untuk pertobatanmu, lahir barumu, dan hidupmu, biarlah engkau serahkan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan dosa, kejahatan, tinggalkan hidup kegelapan, tinggalkan kecanduanmu yang merusak dirimu, tinggalkan hal-hal jalanmu yang menyimpan dari jalan Tuhan. Dan hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan terbuka lebar untuk kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang hidupnya terpuruk, hina, masa lalunya gelap, engkau dituduh madesu, masa depan suram. Hari ini pintu kasih karunia Tuhan terbuka lebar banget. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup pulihkan kita. Yang lemah tadi itu sekarang sudah jadi kuat banget. Coba cek, yes, sudah kuat banget. Yang tadi dodong-dodong ki, loyo-loyo ki, sekarang sudah semangat banget. Yang tadi merasa hidupnya tidak berarti, alone, direndahkan, engkau bangkit kembali. Karena saya adalah contoh bagaimana seorang hamba Tuhan direndahkan, diremehkan, tidak punya apa-apa. Tapi saya tetap berdoa dan percaya Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih buat lawatanmu, buat firmanmu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sudah diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Sebelum masuk hari yang baru ke gereja masing-masing, saudara-saudara sekalian, Pastor mau tanya nih, ada 2 pujian. Pastor mau nyanyi dulu pujiannya nih. Tapi apa nih? Yang tadi lagi, pujian yang tadi, apa yang tak terdengar oleh mata, telinga, ataukah pujian segala perkara? Ayo, Pastor mau lihat jawabannya. Mau nyanyi nih sekarang, boleh ya? Boleh, makasih. Lagunya, pujian tadi yang pertama, apa yang tak pernah dilihat mata, ataukah segala perkara? Karena pujian segala perkara rasanya belum pernah Pastor nyanyikan live di TikTok. Boleh apa nih? Yeay, segala perkara. Pastor nyanyikan, bawakan pujian ini, dan kalau jadi berkat, di-share juga banyak gereja-gereja boleh nyanyikan, karena ini pujian memberkati. Oh iya, kemarin Pastor Andy mendapat kiriman, ya. Saya tidak tahu, karena tidak ketemu, mungkinkah ini adalah papa mamanya dari adik terkasih Valeri Utomo. Siapakah Valeri Utomo ini? Dia adalah anak cewek, dulu sih masih kecil, udah gede sekarang ya, yang menyanyikan lagu pujian segala perkara. Tahu dari mana? Karena namanya, marganya ada Utomonya gitu. Lalu yang kedua, Pastor dititipkan ada beberapa keping CD lagu pujian dari Valeri Utomo. Dalam kesempatan ini, Pastor ucapkan terima kasih banyak buat keluarga Valeri Utomo, mama papa, yang sudah mengirimkan berkat ini, terus memberkati. Dan tetap Pastor punya kerinduan, satu hari kapan ya bisa mendengar langsung pujian segala perkara, atau jika Tuhan izinkan mau nyanyi bareng, Pastor ikut-ikutan saja lah, karena suara kami terbatas. Dengan adik terkasih Valeri Utomo, makasih. Ini di TikTok, di YouTube, di Facebook, tolong disebar ucapan terima kasih Pastor Andy. Kemarin juga anak Pastor Andy sudah secara pribadi mengucapkan terima kasih ke nomor yang ditinggalkan. Makasih, kata Ibu Trismiati, baju keren. Ini baju adalah pemberian dalam berbentuk meteran, dan ini hasil dijahitkan 2 potong ini 250.000 ya, di sebelah Geraha Yes ada tukang jahit gitu. Ya, udah, puji segala perkara, dan ini adalah pertama kali Pastor nyanyikan ini pujian di TikTok, kiranya boleh jadi berkat bagi semua kita. Dan setelah ini siap-siap masuk hari yang baru, khususnya kita yang anak Tuhan Yesus, ke gereja lah, ke gereja masing-masing di mana engkau tinggal. Di balik papan jam 8 ada kebaktian, Pastor dipimpin, disertai dengan perjamuan kudus. Segala perkara Tuhan tolong kita. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Tuhan Yesus itu pribadi yang setia banget. Dia Tuhan, Dia kudus, Dia suci, Dia maha kuasa, dan Dia mengasihi kita semuanya. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Dengar ini, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami dan kami berkata, Engkaulah penolongku, Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penyembuhku. Aku belajar percaya kepadamu sepenuhnya. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Yeay. Sampai jumpa di kebaktian masing-masing gereja, dan sampai jumpa besok kembali di kebaktian live streaming doa-doa seperti ini. Bless you all, shalom. Yang di TikTok, shalom. Yang di Facebook, shalom. Yang di YouTube. Habis ini Pastor mau siap-siap untuk pimpin kebaktian di Gereja Balikpapan jam 8 WITA. Bless you. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Selesai kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Closing. Dadah. Yeah.